Sangguan Jin memandang Lu Chen yang dalam keadaan linglung, dan tersenyum lagi, artinya, selama saya mencapai alam Xuanming setengah langkah, saya tidak perlu menghabiskan waktu lagi untuk membangun kekuatan kemauan. Dengan kekuatan kemauan dalam sekejap, langsung masuk ke Xuanming untuk menempa. Setelahnya, akan lebih sederhana lagi. Selama kemauanku tidak hancur, kekuatan kemauan akan meningkat selangkah demi selangkah hingga langkah ke-9. Alam neter yang misterius, bagi para pembudidaya pedang, adalah hadiah gratis, dan kekuatan kemauanku akan segera meningkat menjadi 9 penempaan. Saya akan menyelesaikan proses pemurnian 9 Xuanming dalam beberapa bulan, sementara yang lain mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun, atau puluhan tahun, atau bahkan seumur hidup. Inilah keuntungan unik dari perbaikan pedang, kamu tidak dapat mempelajarinya, dan kamu tidak dapat membandingkannya. Mata Lu Chen memerah ketika mendengar itu. Kultivator pedang masih memiliki operasi yang begitu flamboyan, Tuhan benar-benar memperlakukan kultivator pedang dengan baik. Jika aku mengetahui ini, aku akan memperbaikinya sebagai pedang. Lu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Namun, kekuatan pertahanan dari pembudidaya pedang kita rendah. Soalnya, saya telah berlatih teknik pelatihan darah binatang begitu lama, dan tubuh fisik saya kuat, tapi saya masih yang terlemah di seluruh pasukan. Apakah Anda yakin kamu ingin kulitnya renyah? Sangguan ingin bertanya balik. Lupakan saja, aku suka kulit yang tebal dan daging yang tebal. Kulit yang renyah masih belum cocok untukku. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia seharusnya tidak memiliki kulit yang renyah. Saat dia berperang melawan musuh, dia akan musnah setelah satu serangan. Tidak peduli seberapa cepat alam meningkat, itu tidak ada gunanya. Biar ku beritahu, alam Xuanming adalah keunggulan para pembudidaya pedang, tetapi alam Tiangang adalah kelemahan para pembudidaya pedang. Sangguan Jin berkata lagi, di tahap tengah alam Tiangang, kami terutama mengolah tubuh fisik, dan tubuh daging adalah titik terlemah dari budidaya pedang kami. Budidaya pedang kami telah dimulai di tahap tengah Tiangang, dan kemajuannya adalah yang paling lambat. Ini adalah periode budidaya yang paling gelap. 5 kutub pembekuan darah, 6 kutub pencucian sumsum, 7 kutub pemotongan kayu, 8 kutub bukaan meridian dan 9 kutub bukaan istana, 1 kutub lebih sulit dari yang lain, sebagian besar pembudidaya pedang lemah secara fisik, dan mereka akan berhenti di tahap akhir Tiangang seumur hidup. Sai di dunia bawah. Kali ini kekuatan obat yang terkumpul di dalam tubuh meledak, semua orang tidak diledakkan oleh kekuatan obat, semua orang menerobos kekuatan obat, dan basis kultivasi mereka meningkat pesat. Tidak terkecuali saya, dengan bantuan obat kuat itu, saya dengan cepat menerobos titik ekstrim yang paling sulit, dan memasuki masa kejayaan sejak saat itu. Petik 2. Saat Sangguan Jin berbicara, matanya menunjukkan emosi yang tak terbatas dan rasa terima kasih yang tak ada habisnya kepada Lu Chen. Jika dia tidak dengan tegas mengikuti Lu Chen saat itu, dia akan secara resmi memasuki sekte tersebut, dan ketika dia menjadi murid luar, dia mungkin telah dilatih oleh sekte tersebut. Kemudian, dia mulai dari 4 kutub Tiangang, berjuang keras, dan jatuh ke dalam masa kegelapan Tiangang yang tak ada habisnya, dan dia tidak tahu kapan harus melihat masa depan. Tapi hari ini, kultivasinya, kekuatan tempurnya, dan bahkan segala sesuatu tentang seni bela dirinya semuanya berkat Lu Chen. Tanpa Lu Chen mengumpulkan banyak sumber daya untuknya, dia tidak akan seperti sekarang ini. Benar saja, dia berbakat. Lu Chen dipenuhi dengan emosi lagi, seperti yang diharapkan. Dia melihat orang yang tepat, keputusan untuk fokus melatih Sangguan Jin sangatlah tepat. Saat ini, budidaya Sangguan Jin adalah yang terbaik di seluruh resimen, bahkan kekuatan tempur nomor 1. Lu Chen tidak ingin membandingkan kekuatan tempur dengan Sangguan Jin, setidaknya tidak sekarang. Pembudidaya pedangnya memiliki keunggulan absolut, dan segera Xuanming 9 ditempa, dan dia masih berada di 8 kutub langit, dengan apa membandingkannya. Mari kita bandingkan setelah dia menerobos alam Xuanming. Saudaraku, wilayahku lebih tinggi dari wilayahmu lagi, dan kamu tampaknya tertinggal lagi. Fei Long berkata sambil tersenyum. Apakah kamu ingin berlatih denganku? Lu Chen memiringkan kepalanya untuk melihat Fei Long. Tidak, jangan salah paham, yang saya maksud adalah alam, bukan kekuatan tempur. Ekspresi Fei Long berubah drastis, dan dia menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Cuma bercanda, dia sudah lama mengikuti Lu Chen, bagaimana mungkin dia tidak menyadari potensi Lu Chen.
Ketika Lu Chen berada di kutub ketujuh Tiangang, dia memiliki kekuatan untuk melawan 3 penempaan Xuanming. Sekarang dia berada di 8 ekstrim, bukankah mudah dan menyenangkan untuk menggantung dan mengalahkan 3 tempa Xuanming? Dia adalah Xuanming setengah langkah, menggunakan 1 pintu untuk menutupi langit dan 2 pot, tidak masalah untuk menyiksa Xuanming biasa untuk sementara waktu. Jika kamu berani bersaing dengan Lu Chen, kamu pasti akan disingkirkan oleh Lu Chen. Batas, dalam 2 bulan, itu masih akan menghancurkanmu, kata Lu Chen. Sulit untuk mengatakannya, kekuatan obat di tubuhku belum meledak, dan alam masih diambang terobosan, kata Fei Long. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Jika aku melewatimu saat itu, aku akan memotong perutmu yang gemuk dan memberikannya kepada anjing. Lu Chen tersenyum. Saudaraku, maafkan aku. Wajah naga gemuk berubah lagi. Lu Chen tidak repot-repot berbicara dengan Fei Long lagi, berbalik untuk mencari Quan Sheng, dan menyerahkan semua pil Jiwen Xuanming kepada Quan Sheng, yang bertanggung jawab untuk mendistribusikannya. Lu Chen juga merasa sangat senang dengan kekuatan ledakan seluruh legiun. Di saat yang sama, ia juga memiliki motivasi yang tidak terbatas dan tidak berani mengabaikannya. Kekuatan pengobatan seluruh anggota belum habis, dan masih terus berlangsung. Sebagai jiwa dari legiun fanatik, Lu Chen akan sangat memalukan jika dia tidak bisa mengikuti ritme legiun. Terlebih lagi, dia punya janji dengan Xiao Wangcheng, dia harus menerobos dunia secepat mungkin, jika tidak dia akan digantung dan dipukuli oleh Xiao Wangcheng pada saat itu. Kembali ke kediamannya, Lu Chen mengeluarkan darah hewan tingkat 6, menuangkannya ke seluruh peti batu, dan merendamnya, melatih tubuhnya pada saat yang sama. Gua Setan Besar, kota berbenteng, perang sedang berkecamuk di mana-mana, dan pertempuran sengit sedang berlangsung. Pasukan darat Yaozu yang tak terhitung jumlahnya sedang menyerang kota. Murid-murid Xuantian bertahan dengan seluruh kekuatan mereka, bertempur dalam pertempuran berdarah, dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengusir musuh dari kota. Ini adalah pertarungan gaya percobaan. Baik musuh maupun kita berada di alam Tiangang. Kedua belah pihak telah bertempur selama berhari-hari, tetapi tidak ada yang mengirimkan kekuatan tempur di atas wilayah Xuanming. Namun, murid dalam Xuantian Daozong telah lama menunggu di kota pertahanan. Penatua Zeng, orang yang bertanggung jawab atas kota pertahanan, berdiri di menara tertinggi di kota, mengamati dengan cermat pertempuran ofensif dan defensif. Ye Wu mengikuti Penatua Zeng dan selalu siap membantu Hou. Sebagai murid dalam nomor 1, Ye Wu memimpin semua murid dalam ke kota pertahanan untuk mempersiapkan pertempuran terlebih dahulu. Dia akan memimpin murid-murid dalam untuk menghadapi musuh setelah Yaozu mengirim pasukan alam Xuanming, jika tidak, dia harus diam di kota. Ini adalah mode pertempuran default untuk kedua belah pihak. Yaozu tidak akan mengirim pasukan ke alam Xuanming, dan Sekte Xuantian Dao tidak akan mengirimkan murid batin. Namun mode pertarungan ini sangat pasif bagi murid Xuantian yang mempertahankan kota. Elder Zeng, ini sudah hari kelima, dan sepertinya pasukan alam Xuanming Yaozu tidak akan dikirim. Ye Wu tidak tahan lagi, menunjuk keluar kota dan berkata, ribuan mil jauhnya, ada pasukan monster lain yang berkumpul, dari mana datangnya begitu banyak orang. Itu pasti dipindahkan dari gua iblis lain, menaruhnya di sini untuk pelatihan, dan menggunakan kota berbenteng kita sebagai tempat pemujian. Kata Penatua Zeng dengan marah. Mereka terus datang ke sini karena ingin bersaing dengan kami, tetapi kami hanya memiliki begitu banyak murid luar, dan kami tidak memiliki bantuan asing. Jika kami bertarung sampai akhir, saya khawatir murid luar akan musnah. Alam Tiangang vs. Alam Tiangang, kalian para murid batin tidak bisa keluar dan membantai mereka. Ada satu orang yang bisa membantai mereka semua. Aku benar-benar bingung, bagaimana aku bisa melupakan dia. Klik, terjadi ledakan keras di dalam tubuh. Terobosan. Tiangang Jiuji, gandakan kekuatan dasarnya, 256 miliar kati. Pembuluh darah di seluruh tubuh terbuka, kotoran dihilangkan, dan 8 kutub terbuka, yang berhasil diselesaikan. Jiuji membuka istana, yaitu membuka titik akupuntur seluruh tubuh. Terdapat lebih dari 700 titik akupuntur pada tubuh manusia, dan sebagian besar mengandung kotoran, yang menghambat kelancaran aliran esensi sejati, dan memerlukan energi spiritual murni dalam jumlah besar untuk membersihkannya dan membuang tempat-tempat yang tersumbat. Ini adalah rintangan terakhir dalam mengolah tubuh fisik di alam Tiangang.
Hanya dengan membuka titik akupuntur di seluruh tubuh seseorang dapat memasuki level lain, alam Xuanming setengah langkah. Dan aura bawaan di sini telah dikosongkan oleh Lu Chen selama 2/3-nya, yang tidak cukup bagi Lu Chen untuk berlatih sampai akhir dalam sekali jalan. Terlebih lagi, setelah menembus 9 kutub Tiangang, kemampuan urat naga untuk menahan konsentrasi energi spiritual telah ditingkatkan, dan kecepatan ekstraksi energi spiritual menjadi lebih cepat. Lu Chen menyadari bahwa sudah hampir waktunya berpindah tempat. Ketika dia mencapai alam Xuanming setengah langkah, dia harus secara resmi memasuki sekte tersebut dan menemukan tempat yang cocok untuk budidaya di sekte tersebut. Segera setelah Lu Chen mengkonsolidasikan wilayah barunya, seseorang datang ke gunung untuk mencarinya. Orang ini tidak lain adalah Ye Wu. Ye Wu membawa rekrutmen kota pertahanan, dan Lu Chen harus menghentikan budidayanya dan memanggil seluruh pasukan fanatik untuk keluar. Setelah memasuki gua setan besar Bikuj www.bokuj.me dan tiba di kota berbenteng yang dilanda pertempuran, Penatua Zeng turun untuk menyambutnya secara langsung. Lu Chen ada di sini, dan pasukannya ada di sini. Kita aman dalam pertempuran darat ini. Hei, Lu Chen sudah berada di kutub langit ke-9, dan kecepatan promosinya sangat cepat. Benar, butuh beberapa tahun bagi saya untuk menerobos dari tiang kedua Tiangang ke tiang ke-9 Tiangang. Dengan cara ini, saya sudah termasuk dalam kategori jenius bulan. Ini benar-benar lebih baik daripada yang lain. Anda harus mati, Anda harus membuang barangnya. Untungnya, dia adalah Tiangang Jiuji. Jika dia menerobos alam Xuanming, dia mungkin tidak ada hubungannya dengan perang ini. Petik 2. Itu benar, selama dia masih dalam jangkauan alam Tiangang, dia bisa bertarung, dan pasukan monster akan menderita. Banyak Xuantian para murid membicarakannya, dan mereka sangat gembira atas kedatangan Lu Chen. Semua orang tahu bahwa tujuan merekrut Lu Chen dari kota pertahanan jelas untuk memanfaatkan celah tersebut dan membiarkan Lu Chen menjadi tukang daging dan membantai pasukan monster. Karena, Lu Chen memiliki keterampilan membunuh kelompok yang menyimpang, dan kekuatan tempurnya tidak sesuai dengan wilayahnya secara serius. Lu Chen juga memiliki gambaran kasar tentang situasi di kota pertahanan. Ras monster tidak tampil kuat, mereka hanya ingin bersaing dengan murid Xuantian untuk konsumsi. Apakah Yao Zu pernah melakukan ini sebelumnya? Lu Chen bertanya. Tidak pernah, berjuang untuk konsumsi, kita tidak mampu membelinya, dan mereka juga tidak mampu membelinya. Penatua Zeng berpikir sejenak, dan kemudian berkata, tetapi kali ini, perilaku klan monster sangat tidak normal. Pasukan mereka di alam Tiangang terus berdatangan, dan mereka jelas diambil dari gua monster lain, seolah-olah murid luar kita berusaha sekuat tenaga, bersumpah untuk tidak menyerah. Apa manfaatnya bagi semua murid luar? Lu Chen bertanya. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Yao Zu. Bahkan jika mereka melawan semua murid luar kita, mereka tidak akan mampu menduduki kota pertahanan. Hanya pertempuran yang menentukan dengan kekuatan tempur kelas atas yang dapat menentukan siapa yang memenangkan kota pertahanan. Pertempuran darat hanyalah ujian kekuatan tempur kelas bawah. Kata Penatua Zeng, kekuatan tempur kelas atas dari kedua belah pihak, mengapa tidak pernah bergerak? Lu Chen bertanya, saya juga tidak tahu, mungkin para petinggi kedua belah pihak punya rencana masing-masing, atau punya rencana lain. Kita hanya perlu menjaga posisi masing-masing, dan jangan menanyakan hal-hal lain, kemampuan kami, kecuali wilayah Anda telah mencapai tingkat itu. Kata Penatua Zeng. Pada saat ini, suara pembunuhan di luar kota terdengar keras, dan pasukan monster kembali menyerang kota dengan ganas. Murid-murid Xuantian yang mempertahankan kota bertempur dengan sengit untuk melawan, dan pertempuran itu berlangsung sengit. Kamu bisa membesarkan orang, tapi kamu hanya bisa membawa orang di alam Tiangang, dan kamu tidak bisa naik di alam Xuanming. Penatua Zeng memandang anggota Legiun Fanatik dan berkata demikian. Sangguan Jin, bawalah semua saudara di alam Xuanming untuk tinggal, dan sisanya ikuti aku. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia melompat ke atas tembok untuk mendukung garis pertahanan yang lemah. Dengan dukungan Legiun Fanatik, tembok kota yang pertahanannya lemah langsung menjadi sangat kuat, dan pasukan monster yang menyerang di sini dikalahkan satu demi satu. Lu Chen berdiri di puncak kota dan melihatnya. Di sebelah timur naga, ada pasukan monster yang tak terhitung jumlahnya di luar kota, dan kegelapan membentang ribuan mil. Kakak senior, ada begitu banyak pasukan monster. Saya khawatir ada puluhan juta, bahkan 10 kali lipat jumlah pembela.
Jika kita bertarung sampai akhir, pembela kita mungkin akan musnah. Berdiri di samping Lu Chen, juga berkata tercengang. Kalau tidak, untuk apa Penatua Zheng merekrutku? Kata Lu Chen, saudaraku, apakah kamu benar-benar ingin turun dan membantai? Harus pergi. Kakak senior, saya punya firasat buruk. Saya selalu merasa ini jebakan. Saya sarankan Anda tidak turun. Firasat apa? Pikirkanlah, Yaozu telah menderita karenamu dan mengetahui keberadaanmu. Jadi mengapa mereka berinisiatif mengirim begitu banyak sayuran untuk kamu panen? Fei Long berhenti sejenak, lalu berkata, aku curiga Yaozu melakukan ini dengan sengaja. Tujuannya adalah untuk memikatmu, dan kemudian memusnahkanmu dalam satu gerakan. Kamu sangat pintar, kamu sudah memikirkan semuanya, dan kamu akan membiarkanmu menjadi komandan militer legiun yang berkepala anjing. Lu Chen tertawa dan mengacungkan jempol pada Fei Long. Namun, Fei Long bisa melihat ini, bagaimana mungkin Lu Chen tidak? Terakhir kali Yaozu dikalahkan, itu karena Lu Chen pergi keluar kota dan membantai prajurit Yaozu yang tak terhitung jumlahnya. Namun kali ini, Yaozu mengumpulkan lebih banyak pasukan darat, tetapi tidak mengirimkan pasukan kelas atas untuk mengawal mereka, yang sangat mencurigakan. Mungkinkah Yaozu mengabaikannya, Lu Chen? Apakah Yaozu sebodoh itu? Jadi, saudaraku, lebih baik tetap di atas kota, bunuh sebanyak yang kamu bisa, jangan turun dan mengambil risiko. Kata Fei Long, garis pertahanan kota pertahanan sangat panjang sehingga saya tidak bisa mengurusnya sendiri. Saya hanya bisa menjaga satu dan kehilangan yang lain. Hanya dengan turun dan membunuh saya dapat benar-benar mendekompresi kota pertahanan. Kata Lu Chen, tapi, ada jebakan di bawah sana. Fei Long berkata dengan cemas, biarpun ada jebakan api di bawah, aku akan turun, coba aku lihat trik macam apa yang telah dilakukan klan monster itu. Lu Chen tampak bertekad, dan kemudian berkata kepada Fei Long, setelah saya turun, saya tidak akan terlalu jauh dari kota. Begitu saya menemukan ada yang tidak beres, saya akan kembali ke kota, dan Anda, Shou Hu, Gao Hai, dan Aisan harus merespons kapan saja. Tahu, Fat Dragon, Slender Tiger, Gao Hai dan Salt Mountain merespons secara serempak. Qiansheng, kamu, Ma Jia, dan Niu Ding mengalokasikan pasukanmu dan menjaga tembok kota dengan tegas. Apapun yang terjadi, kamu tidak diperbolehkan meninggalkan kota. Kata Lu Chen, mematuhi. Quan Sheng, Fest dan Niu Ding merespons pada saat yang bersamaan. Setelah pengaturan dibuat, Lu Chen memperlihatkan pedang iblis hitam dan melompat keluar. Galaksi, dengan sapuan pedang, ruang itu hancur, dan cahaya pedang hitam berkembang, menembus kehampaan dan menyatu dengannya. Dengan radius ratusan kaki, semuanya tertutup oleh cahaya pedang hitam, dan ledakan meledak, mengejutkan penonton dan mengguncang seluruh gua setan besar, di bawah cahaya pedang Xinghe. Rumput dan pepohonan layu, pasir dan batu hancur, dan prajurit monster yang tak terhitung jumlahnya jatuh dalam sekejap. Pedang itu turun seperti sungai bintang, membunuh semua makhluk hidup dan meletakkan mayat di mana-mana. Setelah menyapu dengan satu pedang, pedang lainnya diangkat, terus-menerus dan tak terhentikan. Setiap kali pedang disapu, monster yang tak terhitung jumlahnya akan mati, mulai dari puluhan ribu hingga ribuan, yang membuat hati dan kantong empedu pasukan monster itu retak dan hati mereka penuh ketakutan. Keterampilan tempur galaksi, pembunuhan kelompok tidak ada bandingannya. Saat ini, Lu Chen seperti dewa pembunuhan, ingin membantai semua monster di dunia. Itu dia di sini. Jauhi dia, jangan dekat-dekat dengannya, keterampilan membunuh kelompoknya tidak terkalahkan. Mundur, cepat mundur, atau kita akan mati. Prajurit Yaozu yang tak terhitung jumlahnya ketakutan dan mundur satu demi satu, seperti gelombang orang yang bergegas keluar kota. Setelah menyapu pedang ke-21, di bawah kota pertahanan, ada mayat di seluruh lapangan, dan tidak ada lagi monster. Lu Chen menghentikan tangannya dan melihat pasukan monster mundur seperti air pasang, tapi dia tidak mengejar mereka, tetapi kembali ke kota, tunggu dan lihat perdebatannya. Hanya bercanda, mengetahui bahwa pasukan monster ini mencurigakan, dan tidak mengetahui jebakan apa, bagaimana Lu Chen bisa buru-buru membunuhnya. Kakak senior luar biasa, dia baru saja menebas beberapa pedang dan menghabisi puluhan juta musuh, sungguh Tuhan. Fei Long mendekati Lu Chen, hanya untuk menyanjungnya. Terakhir kali aku pergi untuk membantai, monster-monster itu tidak takut mati.
Mereka bergegas maju satu demi satu, dan mereka tidak akan pernah mundur sampai lebih dari separuh dari mereka mati. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi kali ini ketika aku jatuh, mereka melarikan diri bahkan sebelum aku memotong beberapa pedang. Pasti ada sesuatu yang rumit di dalamnya. Kakak senior, jika kamu tidak mengejarnya, kamu benar-benar bijaksana. Fei Long melanjutkan, bersumpah untuk menyanjungnya sampai akhir. Berhentilah menyanjung. Bahkan orang buta pun dapat melihat bahwa mereka ingin membujukku untuk mengejarku dan menjauhkanku dari kota, tapi apakah aku sebodoh itu? Bisakah mereka tertipu? Lu Chen berkata tidak setuju. Saat mereka melihat kakak laki-laki mereka tidak berada dalam perangkap, mereka mungkin akan mundur, dan kita bisa mengakhirinya. Kata naga gemuk, itu belum tentu benar, lihat mereka. Lu Chen mengulurkan tangannya dan menunjuk. Di kejauhan luar kota, pasukan monster masih berkumpul di sana, dan tidak ada niat untuk mundur. Mereka masih ingin bertarung. Fei Long bingung. Tunggu dan lihat saja. Nanti, mereka akan menerkamku lagi. Jika mereka tidak memancingku keluar, mereka tidak akan berdamai. Lu Chen tersenyum dingin dan berkata, namun, mereka ingin memikatku ke sana, jangan pernah memikirkannya, Tuhan tahu jebakan apa yang mereka miliki di sana. Biarkan mereka datang sekali. Aku akan menyembelih sekali, dan lihat caranya banyak dari mereka yang cukup untuk kubunuh. Benar saja, seperti yang diharapkan Lu Chen, pasukan monster dengan cepat bergegas maju. Lu Chen melompat keluar dengan tenang, menebas lebih dari selusin pedang, membantai 70.000 hingga 80.000 orang, dan pasukan monster mundur seperti air pasang. Namun Lu Chen tetap tidak mengejar dan membunuh, dan melompat kembali ke atas kota, menunggu gelombang serangan berikutnya dari pasukan monster. Tidak lama kemudian, pasukan monster menyerbu seperti air pasang. Di luar kota pertahanan, ribuan mil jauhnya, ada pasukan monster elit yang ditempatkan di sini. Ini adalah markas besar pasukan monster. Para pemimpin pasukan monster tingkat tinggi berkumpul di sini, berdiri di ketinggian dan menyaksikan pertempuran di kejauhan. Pemimpinnya adalah prajurit muda Yao Zhu yang juga merupakan kenalan lama Lu Chen, Antong. Serangan terhadap kota pertahanan ini direncanakan oleh Antong, tujuannya adalah untuk memancing Lu Chen keluar, dan membalas dendam. Ada iblis parubaya di sebelah Antong, dengan aura yang menakutkan, dia adalah klan iblis yang kuat. Setiap kali dia berhasil, dia akan mengejar pasukan kita sampai akhir. Kenapa kali ini orang ini secerdas hantu, dia tidak tertipu sama sekali. Pasukannya sendiri, maju dan mundur dan maju, banyak orang jatuh, dan Lu Chen tidak mengejarnya, jadi dia tidak bisa menahan rasa kesal. Tuan muda kedua, karena Lu Chen tidak bisa dibodohi, mengapa kamu tidak melepaskannya? Jika tidak, terlalu banyak tentara yang akan mati, dan sulit untuk menjelaskannya kepada ayahmu. Kata monster yang kuat itu, aku akan menjelaskannya sendiri, jangan khawatir. Antong mengerutkan kening, melambaikan tangannya, dan memberi isyarat kepada Yao Zhu yang kuat untuk tidak berbicara lebih jauh. Setelah beberapa jam, pasukan monster menyerang puluhan kali, dan dipukul mundur oleh Lu Chen puluhan kali. Banyak orang terbunuh dan semangat mereka anjlok. Antong tidak bisa menahan diri lagi, jika dia terus berjuang seperti ini, Lu Chen tidak akan pernah tertipu, kapan ini akan berakhir. Biarkan tentara menghentikan serangan, saya akan membuat beberapa pengaturan. Antong berbalik dan memerintahkan seorang komandan tinggi di sampingnya. Ya, komandan tingkat tinggi merespons, dan melepaskan kesadarannya untuk berkomunikasi dengan komandan garis depan. Tuan muda kedua, karena Lu Chen tidak bisa keluar dan menginjak jebakan, maka saya akan mendorong jebakan itu dan memaksanya untuk menginjaknya. Kata seorang Tong, ini benar-benar tidak mungkin. Menggunakan strategi ini telah menghancurkan pemahaman diam-diam antara kedua pihak, dan itu akan menyebabkan ketidakpuasan di antara umat manusia. Jika Lu Chen dibujuk ke sini untuk membunuh, umat manusia tidak dapat melihat situasi spesifik di sini, dan kami masih punya banyak alasan untuk mengatakannya. Melihat Antong akan bertindak ceroboh, orang kuat monster itu buru-buru membujuknya, jika kita mendorong jebakan di bawah kota pertahanan dan mengeksposnya langsung di depan umat manusia, kita menang, tidak punya banyak ruang untuk bermanuver. Begitu hal itu membangkitkan kemarahan umat manusia dan melancarkan pertempuran skala besar, itu akan mengganggu rencana sarang iblis dan melibatkan ayahmu. Petik 2. Umat manusia berani melancarkan pertempuran besar, bertarung saja dengan mereka. Lagi pula,
Ada orang di keluargaan kita disarang iblis, apa yang kita takuti? Antong yakin, pamannya mendapat tempat di sarang setan, tidak peduli apa yang dilakukan keluarganya di sarang setan besar, mereka tidak akan dihukum oleh sarang setan. Namun, ada orang kuat yang ditempatkan di kota pertahanan umat manusia, dan dia pasti akan keluar untuk menghentikannya. Orang kuat dari Yaozu berkata lagi, kalau begitu pergi dan hentikan umat manusia yang kuat. Sebuah tongdao. Ini, klan monster yang kuat itu tertegun sejenak, dan kemudian berkata, bahkan jika aku lewat, itu sama saja dengan mengungkap bahwa pertempuran ini adalah rencana untuk membunuh Lu Chen. Aku takut umat manusia akan segera mengirimkan pasukan tempur kelas atas untuk melakukan pertempuran skala besar dengan kami. Mo San, sekarang aku adalah panglima tertinggi, apakah kamu tidak berani menuruti perintahku? Antong memarahi dengan tajam, Mo San tidak berani. Monster yang kuat itu berkata tanpa daya, kamu hanya perlu menghentikan orang-orang kuat dari umat manusia, dan kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal lain. Antong melambaikan tangannya, Mo San hanya bisa menganggukkan kepalanya patuh. Kekuatan tempur Lu Chen terlalu kuat, berapa banyak orang yang harus aku kirim untuk mengintai di sana untuk membunuh Lu Chen dengan mantap? Antong bertanya seperti ini, menurutku, 2 sudah cukup, kata Mo San. Pergi dan sesuaikan 2 bengkel permaisuri Xuanming. Sebelum Antong selesai berbicara, dia disela oleh Mo San, aura janda permaisuri Xuanming terlalu kuat, bahkan jika dia menahan diri, akan ada petunjuk saat berlari. Dan Lu Chen adalah bakat seni bela diri umat manusia, kemampuan persepsinya tidak lemah, dan dia dapat dengan mudah mendeteksi bahaya dari petunjuk. Jika dia berlari lebih dulu, dia tidak akan bisa membunuhnya. Bagaimana kalau menempa di Xuanming? Aura penempaan sedang juga kuat, dan lebih stabil untuk penempaan rendah. Kemarilah, beritahu pasukan alam Xuanming di belakang, dan panggil 20 elit dari 3 pemurnian Xuanming. Tuan muda kedua, Anda tidak perlu mengirimkan sebanyak 20 Xuanming 3 tempa untuk membunuh seorang pejuang manusia di alam Tiangang. Mo San cukup terkejut dengan keputusan Antong. Tidak banyak, Lu Chen tidak pernah sederhana, orang ini selalu memiliki potensi untuk melompati. Saya telah banyak menderita di bawah tangannya. Dia sudah berada di 9 kutub langit, siapa yang tahu apakah dia memiliki kekuatan tempur, 3 penempaan Xuanming. Bagaimanapun, menurutku tidak aman tanpa 20 pengepungan elit dari penyempurnaan ketiga Xuanming. Petik 2, kata Antong. Tidak, ada terlalu banyak personel alam Xuanming yang dikirim, umat manusia akan menilai bahwa kita telah mengirimkan pasukan alam Xuanming, dan mereka juga akan mengirim murid alam Xuanming untuk berperang, dan pasukan alam Tiangang kita akan menderita. Mo San sangat cemas, tetapi dia juga tahu bahwa tuan muda kedua sangat membenci Lu Chen, dan dia bertekad untuk membunuh Lu Chen. Selama aku bisa membunuh Lu Chen, aku tidak peduli tentang apapun, ikuti saja perintahku. Melihat Mo San melihat sekeliling dan ketakutan, Antong sangat kesal, jadi dia memerintahkan, beritahu pasukan alam Xuanming lagi, dan pergi berperang kapan saja. Segera, 20 elit dari Xuanming Tri Refinement datang, dan Antong memberi mereka kesempatan untuk bersembunyi di pasukan alam Tiangang dan menyerang serta membunuh Lu Chen. Bunuh Lu Chen dan ambil kembali pedang Heike di tangannya, itu adalah pedang suci klan monsterku. Antong tahu bahwa pedang iblis di tangan Lu Chen diambil dari sepupunya Anyu, dan dia ingin mengambilnya kembali. Alasan utamanya adalah pedang adalah senjata suci, bukan di gua setan besar, hanya di sarang setan, sehingga tidak bisa jatuh ke tangan Lu Chen. Adapun apakah akan mengirimkannya kembali ke Anyu setelah diambil kembali, itu masalah lain. Lu Chen yang berada di medan perang tidak mengetahui konspirasi Antong. Lu Chen hanya tahu bahwa pertempuran ini sangat aneh, pasukan monster melawan, jelas mencoba memancingnya menjauh dari kota, dan membiarkannya menginjak jebakan yang telah dipasang. Walaupun dia tidak tahu obat apa yang dijual di labu musuh, apalagi jebakan apa yang menunggunya, lagi pula dia baru tahu kali ini, dia tidak boleh serakah untuk disembelih dan menjauh dari kota. Karena dia jauh dari kota dan berada dalam bahaya, dia telah melakukan banyak hal di masa lalu, tetapi situasinya hari ini berbeda. Pasukan monster ini juga sama bodohnya dengan babi dan anjing. Mereka tahu bahwa dia tidak akan tertipu, jadi mereka bergegas dan ditebas olehnya beberapa kali, lalu menjatuhkan puluhan ribu mayat dan mundur. Setelah beberapa saat, mereka melanjutkan taktik yang sama. Pasti ada lubang di pikiran mereka. Berdiri di bawah tembok kota hanya dengan 1 pedang, Lu Chen membunuh musuh puluhan kali.
Jutaan monster tergeletak mati di bawah pedangnya, seperti tukang daging, seperti dewa pembunuh. Lu Chen perkasa. Di kota pertahanan, sorak-sorai jutaan murid luar terus berlanjut, seperti ombak yang naik dan turun, mengguncang langit dan bumi. Jika Lu Chen tidak pergi keluar kota untuk membantai musuh dan membunuh pasukan musuh puluhan kali, mereka pasti akan berada dalam pertarungan yang sulit, dan tidak diketahui berapa banyak orang yang tewas dalam pertempuran tersebut. Lu Chen telah menjadi idola dan penyelamat mereka. Sayang sekali Lu Chen menolak masuk, kalau tidak dia akan menjadi murid nomor 1 sekte luar. Berapa tingkat keterampilan tempur Lu Chen? Membunuh 10.000 orang dengan satu pedang sungguh menakutkan. Di menara, Ye Wu sangat memuji kekuatan bertarung Lu Chen. Tidak ada keterampilan membunuh kelompok yang begitu kuat di wilayah Desolasi Timur. Itu mungkin diturunkan dari benua tengah. Itu seharusnya merupakan keterampilan tempur tingkat surga. Kata Penatua Zeng. Bagaimana Lu Chen ini memiliki keterampilan tempur tingkat lanjut? Ye Wu bingung. Setiap orang memiliki peluang dan rahasianya masing-masing. Sebagai pejuang, kita harus menghormati orang lain dan tidak menanyakan rahasia orang lain. Kata Penatua Zeng dengan sungguh-sungguh. Penatua Zeng benar. Ye Wu mengangguk, membuang rasa ingin tahunya tentang Lu Chen, dan mengalihkan pandangannya ke kota, ke pria yang berdiri tegak itu. Pria yang berdiri tegak itu adalah Lu Chen. Pada saat ini, Lu Chen tidak keberatan musuh terus menyerang ratusan kali, bagaimanapun, dia bisa membunuhnya. Begitu Xing He keluar, dia bisa membunuh puluhan ribu orang dengan satu pedang. Berapa banyak orang dalam pasukan monster yang cukup untuk dia bunuh. Tapi kali ini, butuh waktu lama bagi pasukan monster untuk berkumpul, dan butuh sekitar 1 jam sebelum mereka menyerang Lu Chen lagi. Benar, itu bukanlah serangan besar-besaran terhadap kota pertahanan, tapi serangan Chiguoguo terhadap Lu Chen. Galaksi. Lu Chen melompat, mengayunkan pedang iblis di tangannya, dan cahaya hitam berkembang, mencakup radius ratusan kaki, dan semua orang yang jatuh ke dalamnya mati. Setelah menghitung pedang, pasukan Yaozu mundur dengan tergesa-gesa lagi. Lu Chen melompat 1000 kaki, dan mengayunkan pedang terakhirnya ke arah tuan tanah yang paling padat penduduknya. Setelah memotong pedang ini, dia akan mundur, tidak terlalu jauh dari kota. Ledakan, galaksi jatuh, dan kekosongan dibelah, dengan radius ratusan kaki, dan tidak ada monster yang akan mati. Namun, pedang ini mengalami kecelakaan. Puluhan ribu monster mati di bawah galaksi, namun masih ada monster yang berdiri. Ada sebanyak 20 prajurit monster yang memegang pedang galaksi dan berdiri diam. 20 prajurit monster ini tidak berdiri bersama, mereka datang dari segala arah, dan titik pendaratan Lu Chen kebetulan dikelilingi oleh mereka. Monster kuat yang mengintai di tentara. Pada saat itu, Lu Chen akhirnya mengetahui bahwa pasukan monster berulang kali menyerang dan membunuh serta memberikan lebih dari 1 juta kepala monster secara gratis. Ternyata hal itu membuat Lu Chen lumpuh, dan akhirnya mendorong jebakan tersebut kepada Lu Chen sementara Lu Chen tidak mempedulikannya. Terlepas dari semua tindakan pencegahan, dia masih jatuh ke dalam perangkap yang dirancang dengan hati-hati oleh Yaozu, dan Lu Chen tidak bisa berkata-kata. Alasan mengapa Lu Chen tidak bisa berkata-kata, bukannya terkejut, adalah karena setelah terungkapnya 20 anggota klan monster yang kuat, aura mereka tidak lagi tertahan, dan mereka semua menunjukkan alam mereka, puncak dari 3 penempaan Xuanming. Bukankah mengirim orang kuat dari 3 pemurnian Xuanming untuk menyerang dan membunuhnya adalah sebuah lelucon? Beberapa waktu lalu, dia masih menjadi tiang ke-7 Tiangang, dan pelatihan 3 Xuanming sangat mengancam. Jika dia tidak memainkan Zantian, akan sangat sulit untuk melawannya, dan dia mungkin tidak akan bisa menang. Dia sekarang berada di puncak langit. Xuanming Sanjian ada di depannya, apakah dia masih bisa melihat? Belum lagi 20, bahkan 100, dia bisa mengalahkan mereka semua. Pertempuran cepat, bunuh dia, dan ambil kembali pedang Black Key. Pemimpinnya adalah monster kuat dari puncak 3 penempaan Xuanming. Setelah dia memberi perintah kepada monster lain, dia memegang tombak dan menembak ke arah Lu Chen terlebih dahulu. Langkah ringan kerajaan, Lu Chen bereaksi sangat cepat, sebelum mekanisme udara lawan terkunci, dia mengambil satu langkah dan menghilang dalam jangkauan serangan lawan. Kecepatannya cepat, tutup segala arah, jangan biarkan dia kabur. Pemimpin orang kuat Yaozu menikam di udara, segera berbalik, dan mengejar ke arah menghilangnya Lu Chen, tapi dia mungkin juga mendengar teriakan pelan di telinganya.
Tubuh pertarungan naga ganda, sia-sia, lampu merah dan hijau muncul, menerangi bumi. Yang terjadi selanjutnya adalah suara nyanyian naga, mengejutkan langit. Dua naga raksasa melompat keluar dari tubuh Lu Chen, satu api dan satu racun, dan mengepung Lu Chen. Dua pola naga, satu merah dan satu hijau, muncul di mata Lu Chen. Tubuh pertarungan muncul, momentumnya kuat, dan kekuatannya melonjak hingga ekstrim dalam sekejap. Visi naga ganda, dia adalah arogansi umat manusia. Pemimpin pembangkit tenaga listrik Yaozu terkejut, dan diliputi oleh aura Lu Chen di tempat, dan dengan cepat berteriak. 560. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. 19 pembangkit tenaga klan monster lainnya berhenti ke segala arah satu demi satu, dan melakukan gerakan pada saat yang sama, menyerang bersama. Tanpa diduga, Lu Chen tidak melawan mereka, tetapi menyalakan Light Walker, berkeliaran di pengepungan mereka, berkedip-kedip, tidak menentu, tidak menghadapi mereka secara langsung, sehingga serangan gabungan mereka tidak dapat dikunci. Tangan Tian-Tian, meraihnya dengan satu tangan, ruang itu meledak, dan kekosongan itu tersangkut dan runtuh pada saat itu. Itu secepat kilat, dan satu orang terkunci dalam satu genggaman. Tidak, seorang pria kuat dari klan monster menunjukkan ekspresi ngeri, dan juga menjerit putus asa. Ledakan, Fan Tian meraihnya dengan tangannya, dan segera menangkap kepala monster. Di tanah, ada tubuh iblis tanpa kepala. Tidak bagus, kekuatan tempurnya melampaui 3 penempaan Xuan Ming, kita. Seorang pria kuat dari Yaozu berteriak ngeri, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan teriakannya, dia dikunci oleh tangan Fan Tian. Boom, ada lagi ledakan yang membosankan. Di gua setan besar, ada tubuh iblis tanpa kepala lainnya. Bergabunglah bersama, bergandengan tangan, jangan bertarung sendirian dengannya. Pemimpin pembangkit tenaga listrik Yaozu sedang terburu-buru. Saat memerintahkan kaki tangannya yang lain, dia mencari Lu Chen untuk bertarung, tetapi menemukan bahwa Lu Chen hanya memilih kaki tangannya untuk dibunuh, dan tidak membunuhnya sama sekali. Setelah setiap tarikan napas, monster kuat dari Yaozu mati di tangan Fan Tian. Beberapa napas, ada beberapa setan mati. Lu Chen, jangan lari, lawan aku. Pemimpin orang kuat Yaozu sedang terburu-buru. Lu Chen terlalu cepat dan sosoknya bergoyang. Dia tidak bisa mengejar atau menjeratnya. Melihat salah satu kaki tangannya diledakkan, dia memutar matanya dengan marah, dan hampir membalikkan punggungnya karena marah. Jebakan yang dipasang oleh Antong sangat bagus, benar-benar menarik perhatian saya. Sosok Lu Chen berkelebat, menghindari serangan monster kuat, lalu menembak monster kuat lainnya sampai mati dengan tangannya. Sayangnya, Antong adalah orang yang tidak berguna dan dikebiri. Beberapa pemalsuan tingkat tinggi ada di sini, dan kamu dikirim untuk mati. Kamu tidak boleh menghina Tuan Muda Kedua, Tuan Muda Kedua belum dikebiri, apalagi tidak berguna. Pemimpin pembangkit tenaga listrik Yaozu langsung marah. Idiot, aku hanya menebak, aku tidak menyangka akan tertipu. Lu Chen tertawa, dan tidak menghentikan tangannya. Dengan membalik telapak tangannya, dan tebasan dengan pisau, monster kuat dari klan monster dipotong lehernya. Faktanya, Lu Chen sudah lama berpikir untuk memprovokasi pertempuran ini, dan mungkin itu adalah tulisan tangan Antong. Meskipun Yaozu sangat membencinya dan ingin membunuhnya, hanya ada 2 orang yang benar-benar membencinya. Salah satunya adalah An Yu, tapi dia kembali ke sarang iblis, dan Lu Chen lah yang secara pribadi mengirimnya ke Grand Canyon. Bahkan jika An Yu ada di sana, dengan kepribadiannya yang kuat, dia hanya akan menantang Lu Chen 1 lawan 1, dan tidak akan memainkan trik seperti itu. Yang lainnya adalah Antong yang merupakan anak kedua pemilik gua. Dia memiliki status bangsawan di gua setan besar, memiliki kekuatan yang cukup besar, dan lebih impulsif dalam tindakannya. Selain Antong, Lu Chen tidak dapat memikirkan siapapun yang datang. Dia sengaja mencegah pemimpin pembangkit tenaga listrik Yaozu membunuh, hanya untuk mengeluarkan sesuatu dari mulut orang ini, tapi tanpa diduga, dia dipastikan adalah Antong. Kamu benar-benar membodohiku. Pemimpin orang kuat Yaozu menemukan bahwa dia telah menyelipkan mulutnya, dan tidak bisa menahan rasa marah dan marahnya. Karena kekuatan tempur Lu Chen terlalu kuat, mereka membuang banyak waktu dan sangat cemas. Dia juga melihat sejumlah besar orang kuat di alam Xuanming naik ke langit di sisi lain kota pertahanan, jadi dia tahu bahwa situasinya tidak baik. Jika kamu jatuh cinta padamu,
kamu akan jatuh cinta padamu, kamu tidak harus memilih tanggal. Lu Chen berkata sambil tersenyum, dan tangan penghancur surga terus bergerak, di bawah satu pukulan, pasti ada iblis yang mati. Faktanya, setelah Lu Chen menerobos 8 kutub Tiangang, kekuatan dasarnya 2 kali lebih tinggi dari Tiangang Qi, sehingga 3 latihan Xuanming bukan lagi lawannya. Di 9 ekstrim Tiangang, pemurnian keempat Xuanming dapat digantung dengan santai, dan pemurnian ketiga Xuanming. 3 tempat Xuanming digunakan untuk menekan tanah, menggosoknya maju mundur, dan menyekat tanah hingga bersih. Lu Chen sebenarnya bisa menahan serangan gabungan mereka, hanya saja Lu Chen tidak akan tangguh terhadap mereka. Karena mereka pasti menang, mengapa membuang terlalu banyak energi untuk mereka? Kalahkan masing-masing, menangkan dengan mudah, dan simpan kekuatan tempurmu, bagus bukan? Jebakan Antong telah runtuh, dan dia tidak akan pernah menyerah. Pasti akan ada pertarungan besar di masa depan, perlu untuk menjaga kekuatannya. Jika tidak, setetes cairan esensi roh spiritual dan banyak pilki spiritual Ji Wen akan terbuang percuma, yang tidak dapat diterima oleh Lu Chen. Cairan esensi roh spiritual yang sangat berharga, jika digunakan pada kelompok yang tidak berguna ini, itu akan hancur. Berjalan, pemimpin pembangkit tenaga listrik Yao Zhu memerintahkan dengan tegas, berbalik dan melarikan diri terlebih dahulu, dan 5 kaki tangan yang tersisa segera menyusul. Bisa saya pergi? Lu Chen mencibir, membuka langkah cahaya kekaisaran, mengambil 1 langkah ke depan, dan dalam sekejap, dia tiba di belakang monster kuat dari klan monster, dan Fan Tian meraihnya. Ledakan, orang kuat dari ras monster segera ditangkap. Kemudian, Lu Chen mengambil langkah lain, dan mendarat di sisi monster kuat lainnya. Setelah 5 langkah, 5 pembangkit tenaga klan monster mati tanpa tempat untuk menguburkan mereka. Kamu sekarang, sosok Lu Chen melintas, dan dia muncul beberapa mil jauhnya, tepat pada waktunya untuk menghentikan jalan pemimpin klan monster yang kuat. Lihat pistolnya, pemimpin ras monster yang kuat berubah menjadi biru, mengetahui bahwa dia tidak dapat melarikan diri, dia segera mengedarkan semua energi sebenarnya di tubuhnya, menuangkannya ke dalam pistol, dan menikam Lu Chen dengan seluruh kekuatannya. Aura yang kuat menyala, ujung pistolnya terkunci pada Lu Chen. Tembakan ini menggunakan seluruh kekuatannya, menghancurkan ruang, dan menghancurkan bumi, ingin melawan Lu Chen sampai mati. Tangan Tian-Tian, Lu Chen meraihnya dengan 1 tangan, tetapi dia tidak membenturkan ujung tombaknya. Sebaliknya, dia berhasil menghindari ujung pistolnya, dan tiba-tiba meraih laras pistol di bawah ujungnya. Cengkeramannya begitu kuat sehingga kekuatan senjatanya runtuh, mencegah tombak untuk terus menembus. Meletus, pemimpin suku monster yang kuat berteriak keras, dan menjabat tangan yang memegang pistol dengan kuat. Ujung pistolnya segera meledak, dan sejumlah besar energi nyata yang dituangkan ke ujung pistol meledak dengan sia-sia, membentuk energi kuat yang ditembakkan ke arah Lu Chen. Menghancurkan, Lu Chen tiba-tiba mengulurkan tangannya yang lain, meraih energi yang hendak mengenai wajahnya, dan meremasnya dengan kuat. Boom! Suara keras muncul dari telapak tangan Lu Chen. Energi kuat itu langsung terjepit dan runtuh oleh tangan Lu Chen yang gemetar, menghancurkannya secara tak kasat mata. Kekuatanku bisa bersaing dengan 4 penempaan Xuanming, tapi kamu mesum, dan kekuatan tempurmu sama sekali tidak sesuai dengan wilayahmu. Pemimpin pembangkit tenaga listrik Yao Zhu ketakutan dan meraung putus asa. Jurusnya adalah teknik terbawah, energi dari ledakannya begitu kuat sehingga dapat membunuh 4 tempat Xuanming, tetapi rentan di depan Lu Chen. Dia tidak punya cara untuk melawan Lu Chen lagi, dan dia tidak berdaya untuk bertarung lagi. Kekuatan tempurku bisa mengalahkan 4 penempaan Xuanming, kamu bisa beristirahat dengan tenang. Lu Chen tiba-tiba melepaskan pistolnya, telapak tangannya menjadi pisau, dan pisau di tangannya secepat kilat, dan menebas ke arah leher lawan. Menggantung dan mengalahkan penyempurnaan keempat Xuanming. Mendengar itu, pemimpin suku monster yang kuat tercengang. Akhirnya, sebelum dia meninggal, dia mengetahui kekuatan Lu Chen yang sebenarnya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Xuanming Sanjian. 20 dari mereka benar-benar datang untuk memberikan kepalanya. Engah, kepala monster dipenggal dengan pisau tangan, dan ia terangkat ke udara. Dari kepala tubuh monster yang terpenggal itu, aliran darah dimuntahkan ke tanah. 20 pembangkit tenaga listrik 3 tempat Xuanming yang menyerang dan membunuh Lu Chen semuanya jatuh.